Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bertemu kembali dengan Pak Faiz dalam pembelajaran PAI kelas 1 semester 2 di bab 8. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada bab ini kita akan membahas tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Disampaikan oleh Pak Faiz, yaitu pembelajaran PAI dan Budi Pekerti di kelas 1 semester 2. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Luqman ayat 14. Mari kita simak bersama-sama surat Luqman ayat 14. Siapa yang sudah bisa membaca? Ayo tunjuk jari. Oke, baik. Biar lebih jelasnya, Pak Faiz akan bacakan dan tolong disimak ya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Suaranya merdu sekali ya. Oke, nggak terbayang ternyata Bapak suaranya merdu. Oke, artinya Allah telah memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu. Hanya kepadaku kembalimu. Menurut ayat ini, kita disuruh apa? Ayo. Kita disuruh apa? Coba. Ada yang bisa? Oke. Itu Pak Guru sudah kamit. Kita disuruh untuk apa? Kita harus hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Ya. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak-anakku semua, kita harus bakti kepada orang tua dan guru. Ayo, siapa tahu contohnya? Tunjuk jari. Oke, kalau nggak tahu, Pak Faiz kasih tahu. Berikut. Contohnya, yang pertama, contoh hormat dan patuh kepada orang tua. 1. Iya, berpamitan ketika akan berpergian. Siapa yang begini? Siapa yang sudah berpamitan kalau berpergian? Mau belajar, mau sekolah, mau bermain, kita harus berpamitan kepada orang tua. Agar apa? Agar orang tua tahu kita itu sedang belajar, kita sedang bermain. Oke. Terus kemudian yang kedua, kita membantu pekerjaan orang tua. Kita masih kecil kok membantu, Pak? Iya, coba bantu sebisanya. Contoh, kita merapikan tempat tidur, kita mencuci piring, kita membantu ibu menjemur pakaian, dan masih banyak lainnya. Kita menyapu lantai, dan sebagainya. Itu contohnya kita membantu pekerjaan orang tua. Baik, yang nomor 3, kita tidak lupa selalu untuk mendoakan kepada orang tua. Ya, dimanapun. Lebih-lebih ketika kita sehabis sholat. Agar apa? Agar kita mendapatkan ridho dari orang tua. Terus, siapa yang tahu bagaimana caranya mendoakan orang tua? Atau doa untuk mendoakan orang tua kita? Ada yang tahu? Oh iya, ada yang tahu, tunjuk jari. Oke, Pak Faiz. Kasih tahu di sini doanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma
Hafal kan? Oke. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ya, itu tadi contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Sekarang kita akan belajar hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Mengapa kita harus hormat dan patuh? Karena, ayo, siapa ada yang tahu? Ayo. Karena guru mengajarkan kita ilmu pengetahuan agar kita menjadi orang yang pintar. Jadi orang yang pintar. Tanpa guru, apalah artinya kita? Kita harus hormat dan patuh kepada guru agar ilmu kita bermanfaat. Ini contohnya hormat dan patuh kepada guru. Selain itu, kita harus hormat dengan bagaimana cara hormatnya? Ayo, siapa yang tahu? Ketika bertemu, kita bersalaman, bersalaman dengan mencium tangannya, mengharap ridhonya. Ketika bertemu, ucapkan salam, mengikuti pelajaran di kelas, tidak ramai di kelas, dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari hormat dan patuh kepada guru. Kita harus saling menghormati, lebih-lebih kita hormat kepada guru. Selain itu, kita juga harus menanamkan sikap saling menghormati. Menghormati antar siapa? Yaitu antar sesama. Sama keluarga, sesama teman, kita harus saling menghormati. Saling menghormati merupakan kunci kerukunan. Agar kita rukun, maka kita harus saling menghormati, jangan saling mengejek, saling menyalahkan. Karena dengan itu, maka kita tidak akan tercipta kerukunan. Baik, kita harus saling menghormati dan berbuat baik kepada siapapun tanpa mengecualikan. Dalam bicara, kita juga harus bicara dengan yang sopan, baik dan sopan. Agar apa? Agar enak didengar dan tidak menyakitkan pada orang lain. Maka dalam berbicara juga ada etikanya. Caranya gimana? Berbicara harus lemah dan lembut, tidak berbahasa kasar, dengan bahasa yang sopan dan santun. Tentunya anak-anak pasti bisa. Oke. Dan jangan sekali-kali atau kita tidak boleh bicara kasar dan kotor. Karena apa? Karena itu akan menyakitkan hati orang lain. Baik, pada kesempatan ini masih ingat apa yang Pak Faiz sampaikan tadi? Satu, kita sebagai anak muslim, kita harus berperilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dua, saling menghormati. Tiga, berbicara dengan baik dan sopan. Oke, itulah inti pertemuan daripada kesempatan ini. Baik, demikian pertemuan kali ini. Kita semoga dapat bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.